Liverpool resmi mengumumkan kesepakatan transfer Hugo Ekitike dengan Eintracht Frankfurt. Penyerang Prancis itu sebentar lagi bisa membela The Reds. Kabar ini dibagikan Liverpool pada Kamis tanggal 24 Juli tahun 2025 dini hari WIB. Ekitike kabarnya ditebus dengan total nilai mencapai 90 juta euro. Ekitike kini tinggal menyelesaikan proses administrasi kepindahannya ke Liverpool. Ia juga akan menyusul rekan-rekan barunya, yang sedang berada di Asia dalam tur pramusim. Cole Palmer bersinar terang di Chelsea. Muncul rumor, Manchester City berniat pulangkan Palmer di masa mendatang. Dilansir dari Tribuna, Manchester City diketahui sedikit menyesal melepas Cole Palmer. Beberapa petinggi klub meyakini, Palmer sebenarnya bisa jadi penerus Kevin De Bruyne. Rumornya, Manchester City berniat memulangkan Cole Palmer, tapi diyakini, harga belinya nanti bakal tinggi. Dikabarkan, bisa saja City nanti membeli Palmer di beberapa tahun mendatang. City juga harus rogoh kocek dalam-dalam, malah diyakini City akan pecahkan rekor pembelian termahal Liga Inggris andai jadi merekrut Palmer. Diprediksi, harga Palmer nanti menembus angka 147 pounds atau setara 3,2 triliun rupiah. Itu bisa lewati angka rekor transfer termahal saat ini, yakni pembelian Florian Wirtz oleh Liverpool dari Leverkusen yang seharga 125 juta pounds. Barcelona rupanya kerap jual pemain-pemain akademi dalam 2 tahun terakhir. Cuannya nggak sedikit, nyaris tembus 100 juta euro loh. Dilansir dari Sport, Barcelona sudah gencar menjual pemain-pemain akademi sejak tahun 2023. Total 18 pemain dilepas. Para pemain yang dilepas itu menyumbangkan cuan sebesar 96 juta euro atau setara 1,8 triliun rupiah. Tak sedikit pula, para pemain yang dilepas disertakan klausul pendapatan. Misalnya, seorang pemain dijual murah ke suatu klub tapi nanti jika klub itu menjual ke klub lain, Barca masih bisa dapat keuntungan. Barcelona resmi mendatangkan Marcus Rashford musim panas ini. Penyerang Inggris itu dipinjam dari Manchester United. Transfer Rashford diumumkan pada Rabu tanggal 23 Juli malam WIB. Pemain berusia 27 tahun itu dipinjam Barcelona sampai 2026 dengan opsi dipermanenkan. Rashford sudah tiba di Barcelona sejak Selasa tanggal 22 Juli malam. Bocoran fotonya di Camp Nou sudah beredar sebelum akhirnya diumumkan sehari berselang. Bagi Barcelona, Rashford menjadi rekrutan ketiganya. Raksasa Katalan sebelumnya sudah mendatangkan kiper Joan Garcia dan penyerang muda Swedia, Rooney Bardghji. Kedatangan Marcus Rashford akan memperkaya lini serang Barcelona musim depan. Tim asuhan Hansi Flick sudah punya Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Rafinha, Pau Victor dan Ferran Torres, dengan 2 nama terakhir santer dikabarkan akan cabut musim panas ini. Arsenal mengalahkan AC Milan 1-0 dalam laga 90 menit di ajang pramusim. AC Milan kemudian membalas di adu penalti. Arsenal baru bisa memimpin 1-0 di menit ke-53 pada babak kedua. Sebuah umpan lambu ke kotak penalti yang dibuat Jakub Kiwior mampu dituntaskan Saka. Tak ada gol tambahan sampai laga tuntas di waktu normal. Arsenal menutupnya dengan kemenangan 1-0. Pertandingan kemudian berlanjut ke adu penalti. AC Milan berhasil mengalahkan Arsenal 6-5 dalam adu tos-tosan, yang melibatkan 10 penendang dari masing-masing tim. Masa depan pemain Newcastle United Alexander Isak kembali dispekulasikan, kali ini dengan klub Arab Saudi besutan Simone Inzaghi. Sehubungan dengan itu, ESPN kini mengklaim bahwa Al Hilal adalah klub Arab Saudi yang kini menaruh minat besar terhadap Isak. Pada musim panas ini, Al Hilal memang mencari pemain baru untuk menambah daya dobraknya di depan. Disebutkan dalam laporan tersebut, bahasan mengenai Alexander Isak sudah didiskusikan oleh Al Hilal dengan Simone Inzaghi yang melatih klub tersebut sejak bulan Juni lalu. Di sisi lain, ESPN menyebut bahwa sejauh ini belum ada langkah formal yang dilakukan oleh Al Hilal ke Newcastle. Belum ada informasi pula apakah Isak tertarik untuk meninggalkan kompetisi di Eropa untuk main di Arab Saudi. Potensi kepindahan Alejandro Garnacho dari Manchester United ke Chelsea rupanya masih terkendala. Bukan soal harga tapi masa depan 2 orang pemain. Menurut sumber ESPN, Man United pada awalnya mematok harga 70 juta pound untuk Alejandro Garnacho. Kini harganya diturunkan menjadi 40 juta pound. Situasi ini terindikasi disambut antusias Chelsea. Di sisi lain, hasrat klub London itu untuk membeli Garnacho disebut-sebut masih bergantung pada masa depan 2 pemainnya. Di tengah situasi tersebut, Chelsea tampaknya juga harus berhati-hati jika memang serius ingin merekrut Garnacho mengingat pemain bersangkutan juga diminati oleh klub lain. Juara Super League Turki, Galatasaray, dikabarkan tengah menyusun rencana ambisius untuk mendatangkan Gianluigi Donnarumma dari Paris Saint-Germain. Menurut laporan Tutomer Chatoweb, Galatasaray sedang merencanakan langkah ambisius untuk kiper Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma.
Kontrak pemain Italia itu berlaku hingga 2026, tetapi pembicaraan pembaruan terhenti karena Les Parisiens dilaporkan ingin mengurangi gajinya dari saat ini 12 juta euro per tahun. Galatasaray melihat kebuntuan kontrak ini sebagai kesempatan emas untuk merekrut salah satu kiper terbaik Eropa. Paris Saint-Germain dikabarkan tengah berusaha untuk mempercepat proses transfer Ilya Zabarnyi dari Bournemouth pada jendela transfer musim panas tahun ini. Menurut laporan RMC Sport, Paris Saint-Germain PSG akan mempercepat pembicaraan untuk merekrut bek Bournemouth, Ilya Zabarnyi. PSG telah menetapkan Zabarnyi sebagai target utama untuk memperkuat pertahanan, namun pembicaraan awal dengan De Ceris menemui jalan buntu. Meskipun ada kesepakatan lisan dengan pemain internasional Ukraina tersebut, tawaran Les Parisiens sebesar 60 juta euro ditolak oleh klub Liga Primer itu. Juventus mengalihkan fokus untuk mendatangkan striker Manchester United, Rasmus Hojlund, sebagai alternatif bagi Randal Kolo Muani. Menurut laporan Corriere dello Sport, Juventus telah mengidentifikasi striker Manchester United, Rasmus Hojlund, sebagai target potensial jika mereka gagal merekrut Randal Kolo Muani. Bianconeri ingin memperpanjang masa tinggal Kolo Muani, yang pindah dari Paris Saint-Germain pada bulan Januari dengan status pinjaman. Namun, pembicaraan dengan PSG, yang menuntut sekitar 50 juta euro untuk penyerang Prancis tersebut, belum menunjukkan perkembangan signifikan, memaksa Juventus mencari alternatif. Thomas Muller dikabarkan akan melanjutkan karir di Major League Soccer setelah mengabdi selama 25 tahun di raksasa Bundesliga, Bayern Munich. Menurut laporan Sky Germany, mantan penyerang Bayern Munich, Thomas Muller, akan melanjutkan kariernya di Major League Soccer MLS. Setelah berakhirnya Piala Dunia antar klub, di mana ia mencetak 2 gol dalam pertandingan pembuka melawan Auckland City, Muller mengakhiri hubungannya selama 25 tahun dengan klub Bavaria itu. Kepindahan ini menandai babak baru bagi sang legenda Jerman, yang kini mencari tantangan di Amerika Utara. Atletico Madrid dikabarkan masih terus melanjutkan perombakan skuad mereka di musim panas ini dalam beberapa pekan mendatang dengan beberapa pemain yang akan dilepas. Salah satunya mereka harus membuat keputusan terkait gelandang internasional Inggris, Conor Gallagher yang diminati oleh klub Premier League, Newcastle United. Laporan dari Cadena Coop mengklaim Conor Gallagher bisa menjadi pemain berikutnya yang hengkang di tengah minat baru untuk membawanya kembali ke Liga Premier. Kemungkinan besar, penurunan perannya lebih lanjut dapat memaksanya hengkang, dengan Newcastle United sebagai cadangan jika ia ingin kembali ke sepak bola Inggris. Penyerang Leeds United, Patrick Bamford, dikonfirmasi akan meninggalkan Elland Road sekaligus mengakhiri masa baktinya selama 7 tahun. Menurut laporan The Sun, Patrick Bamford tidak memiliki masa depan di Leeds United. Daniel Farke telah mengonfirmasi keputusan klub Liga Primer yang baru promosi itu untuk melepas striker veteran Inggris tersebut, yang tidak masuk dalam rencana sang pelatih asal Jerman untuk musim 2024-25, menandai berakhirnya kebersamaan 7 tahun sang penyerang dengan The Whites. Chelsea dikabarkan telah mengambil langkah lebih awal daripada Liverpool dalam upaya mengamankan jasa Jorel Hato dari Ajax Amsterdam. Bek muda ini menjadi salah satu aset paling bernilai yang dimiliki klub raksasa Eredivisie tersebut. Chelsea kini masuk dalam perlombaan mendapatkan Hato dan langsung tancap gas dalam proses negosiasi. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, The Blues telah melakukan komunikasi resmi dengan Ajax terkait sang pemain. Langkah cepat Chelsea tersebut langsung membuahkan hasil positif. Dalam laporan yang sama, disebutkan bahwa pemain berusia 18 tahun itu sudah mencapai kesepakatan personal dengan tim asal London tersebut. Kabar kedekatan Chelsea dengan Jorel Hato bukan sekadar spekulasi, karena sudah dibenarkan oleh pihak sang pemain. Agen dari Hato memberikan konfirmasi langsung mengenai komunikasi yang terjadi antara kedua klub. Dalam wawancara dengan media Belanda, Telegraph, agen tersebut mengamini informasi yang disampaikan oleh Fabrizio Romano. Ia menyebutkan bahwa proses negosiasi memang sedang berlangsung. Gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu, akhirnya meluruskan berbagai rumor tentang masa depannya. Pemain asal Turki itu menegaskan bahwa dirinya akan tetap membela Nerazzurri di musim depan. Dalam wawancara terbarunya, Calhanoglu menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak berniat meninggalkan Inter Milan. Ia mengaku sangat nyaman dan bahagia bersama Nerazzurri, serta tidak memiliki keinginan untuk pergi di musim panas ini. Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengungkapkan bahwa masalahnya dengan Lautaro Martinez sudah berakhir. Keduanya dikabarkan telah berdamai, dan Calhanoglu siap kembali berkontribusi penuh untuk Inter. Klub Premier League, Chelsea, tampaknya sedang bersiap menyelesaikan transfer terbaru mereka. The Blues dikabarkan sudah berada satu langkah lebih dekat untuk mendapatkan Xavi Simons dari RB Leipzig. Romano melaporkan bahwa Chelsea telah melakukan pendekatan intensif kepada Simons sejak awal pekan lalu.
Manajemen The Blues dikabarkan telah mempresentasikan proyek jangka panjang klub kepada Simmons. Sang pemain disebut sangat tertarik dengan rencana tersebut. Simmons merasa bahwa dirinya bisa berkembang lebih baik di Chelsea. Oleh karena itu, ia dikabarkan sangat terbuka untuk pindah ke Stamford Bridge musim panas ini. Meski begitu, Romano menegaskan bahwa Chelsea tidak bisa serta-merta menyelesaikan transfer ini dengan mudah. Anggaran transfer The Blues dikabarkan sudah menipis setelah menghabiskan lebih dari 100 juta euro untuk merekrut pemain baru di awal bursa transfer. Chelsea harus menjual beberapa pemain terlebih dahulu untuk membuka ruang bagi kedatangan Simmons. Tanpa penjualan pemain, transfer ini akan sulit terwujud. Manchester United mendapat angin segar dalam perburuan pemain baru. Javi Guerra, gelandang muda Valencia yang menjadi target setan merah, dikabarkan semakin dekat dengan Old Trafford. Valencia dikabarkan telah menyadari minat MU terhadap Guerra. Sebagai upaya mempertahankan aset berharganya, klub asal Spanyol itu telah mengajukan tawaran kontrak baru. Tawaran tersebut mencakup kenaikan gaji yang signifikan untuk Guerra. Namun yang mengejutkan, sang pemain memilih untuk menolak tawaran perpanjangan kontrak itu. Sumber menyebutkan Guerra lebih tertarik untuk melanjutkan karir di Manchester United musim depan. Sikap ini semakin membuka peluang transfer ke Inggris. Penolakan Guerra memperpanjang kontrak menjadi kabar baik bagi MU. Setan merah semakin berpeluang untuk menuntaskan transfer ini. Dengan sisa kontrak yang semakin menipis, Valencia berada dalam posisi yang sulit untuk mempertahankan harga tinggi. MU diperkirakan hanya perlu merogoh kocek sebesar 20-25 juta euro untuk mendapatkan tanda tangan Guerra. Nilai ini dinilai sangat masuk akal dengan anggaran transfer MU saat ini. Ada kabar baik buat Manchester United. Striker incaran mereka, Benjamin Sesko, dikabarkan bisa didapat dengan harga lebih terjangkau musim panas ini. Menurut sumber Bild, RB Leipzig kini terbuka untuk bernegosiasi dengan Manchester United mengenai transfer Sesko. Awalnya, Sesko dibanderol seharga 85 juta euro. Harga ini dinilai terlalu mahal untuk anggaran transfer MU. Namun Leipzig dikabarkan bersedia menurunkan harganya menjadi sekitar 70 juta euro. Dengan penyesuaian harga ini, MU bisa lebih serius mendiskusikan transfer pemain Slovenia tersebut. Kabarnya, Sesko sendiri sangat berminat bergabung dengan Manchester United. Ia bahkan disebut tak masalah meski MU tak bermain di kompetisi Eropa musim 2025-2026 mendatang. Ex-manajer Manchester United, Erik ten Hag, dikabarkan ingin angkut Raheem Sterling ke Bayer Leverkusen. BBC Sport melaporkan bahwa Erik ten Hag, yang kini menukangi Bayer Leverkusen, tengah mempertimbangkan nama Sterling sebagai tambahan di sektor sayap. Leverkusen sendiri tengah membutuhkan pemain berpengalaman usai ditinggal beberapa bintangnya. Jika harga yang diminta Chelsea tak terlalu tinggi, maka transfer ini berpotensi terrealisasi. Leverkusen disebut siap menampung Sterling asalkan sesuai dengan rencana keuangan klub. Masih menurut laporan tersebut, Sterling dihargai sekitar 20 juta pounds oleh Chelsea. Jumlah ini dianggap cukup masuk akal bagi Leverkusen, terutama setelah mereka melakukan beberapa penjualan pemain kunci. PSG memantau ketat bintang Real Madrid, Rodrigo Gus, yang jadi incaran beberapa klub raksasa Inggris di bursa transfer musim panas ini. Seperti dikonfirmasikan jurnalis terpercaya tersebut, PSG terus memantau Rodrigo dan memandangnya sebagai target berbakat yang bisa memperkuat sayap kiri Les Parisiens. Dengan demikian, raksasa Paris itu pun bergabung dengan klub-klub Liga Premier Inggris dalam persaingan mereka untuk merekrut Rodrigo dan membuat persaingan transfer itu semakin sengit. Klub jawara Liga Champions itu sudah tegaskan, mereka sedang mencari pemain sayap berusia muda yang baru pada musim panas ini, dan Rodrigo sangat sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan. Sayangnya, pendekatan mereka akan bergantung pada peluang pasar. Sementara Madrid juga tegaskan bahwa mereka tak akan melepas pemain itu dengan harga murah, dan PSG harus penuhi permintaan klub jika ingin mendapat peluang datangkan Rodrigo musim panas ini. Sebagai juara bertahan Liga Champions dan punya proyek yang menarik, PSG kemungkinan menjadi salah satu klub kandidat terdepan yang bisa menggaet mantan bintang Santos tersebut.